Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Irfadila 22 MPI 1 akan memaparkan terkait dengan komponen-komponen dalam pembiayaan dan peranan pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu komponen-komponen dalam pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan proses penyediaan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan-kegiatan pendidikan, seperti diantaranya yang pertama yaitu proses belajar mengajar, gaji guru dan staf, pengembangan kurikulum, pembelian buku dan bahan ajar, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, penelitian, dan pengembangan pendidikan, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberian bantuan pendidikan seperti beasiswa, subsidi, SPP, dan lain sebagainya. Komponen-komponen dalam pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua komponen, yaitu diantaranya yang pertama yaitu biaya langsung dan yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk membiayai kegiatan pendidikan. Biaya ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama yaitu biaya personal, gaji dan tunjangan guru dan staf, biaya hidup siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu biaya operasional, biaya pembelian bahan habis pakai, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, biaya utilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya investasi, biaya pembangunan infrastruktur pendidikan, biaya pengadaan peralatan dan media pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung untuk membiayai kegiatan pendidikan. Biaya ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama biaya peluang, pendapatan yang hilang karena seseorang memilih untuk bersekolah daripada bekerja. Yang kedua yaitu biaya sosial, biaya yang ditanggung oleh masyarakat untuk membiayai pendidikan seperti biaya kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas sekolah. Yang ketiga yaitu biaya privat. Biaya privat adalah biaya yang ditanggung oleh individu untuk membiayai pendidikan seperti biaya buku dan alat tulis, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Proporsi biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam pembiayaan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan, jenis pendidikan, dan lokasi sekolah. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam membiayai pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dana pendidikan yang memadai, terutama untuk pendidikan dasar. Masyarakat dapat membantu membiayai pendidikan dengan menyumbang ke sekolah atau memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Sektor swasta dapat terlibat dalam pembiayaan pendidikan dengan membangun sekolah swasta atau penyediaan program pelatihan vokasi. Pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan pembiayaan yang memadai, sekolah dapat menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa. Yang kedua itu menjelaskan peranan pembiayaan dalam pendidikan. Pembiayaan memiliki peranan penting dalam pendidikan karena menjadi fondasi yang mendukung operasional dan pengembangan sekolah. Berikut adalah beberapa aspek peranan pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama diantaranya itu pendapatan dan belanja sekolah. Pembiayaan pendidikan memungkinkan sekolah untuk merencanakan anggaran pendapatan dan belanja. Ini mencakup analisis kebutuhan operasional sekolah, baik yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar maupun penunjang lainnya. Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau RAPBS menjadi alat penting dalam merencanakan pembiayaan sekolah yang dilakukan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah dicanangkan oleh sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Pendanaan dari berbagai sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pemerintahan pusat.
pemerintah daerah, kabupaten dan kota, serta masyarakat dan dunia usaha. Sumber-sumber ini mencakup dana untuk gaji guru, kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia, pembiayaan sarana dan prasarana, serta peningkatan potensi siswa dan guru. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Pembiayaan pendidikan memungkinkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan bimbingan secara intensif kepada siswa, terutama menghadapi ujian akhir nasional. Selain itu, pembiayaan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang ketiga yaitu pembukuan anggaran. Pembiayaan pendidikan memerlukan pembukuan anggaran yang tertib, teratur, dan benar, baik penerimaan maupun pengeluaran. Pembukuan yang baik akan memudahkan pemahaman perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia, serta memungkinkan pelaporan yang baik, lengkap, dan bermanfaat. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.